semuanya, perkenalkan nama aku Farida Asna Kamila. Nah, di sini aku bakal mewawancarain beberapa orang nih. Nah, di sini ada siapa? Nama saya Maulana Nur Alif. Iya, nama Maulana Nur Alif. Jadi, Maulana punya nggak sih kartu BPJS? Punya. Punya. Sebelumnya pernah nggak pengobatan memakai kartu BPJS? Aku sih sering pakai berobat memakai BPJS. Oh, tapi tahu nggak sih apa itu manfaat dari kartu BPJS? Di BPJS itu bisa mengcover apa yang menurut saya mengcover apa yang kita misalnya kita berobat kita flu gitu. Terus karena biaya obat itu mahal bisa satu obat 900.000 jadi bisa di cover sama BPJS. Oh gitu. Oke, terima kasih ya Maulana. Nah, jadi di sini kita bareng narasumber kedua nih. Perkenalkan dulu dong, namanya siapa? Halo semua, nama aku Cia. Cia, sebelumnya Cia punya nggak sih kartu BPJS? Punya. Punya. Tapi pernah nggak berobat pakai kartu BPJS? Sejauh ini sih aku belum pernah pakai ya. Oh, berarti tahu nggak manfaat kartu BPJS itu apa aja? Kurang tahu. Oh, kurang tahu. Iya. Oke, makasih. Kita bareng narasumber ketiga. Perkenalkan dong, namanya siapa? Nama saya Nazifa. Nazifa, punya nggak sih kartu BPJS? Punya. Punya. Pernah berobat nggak pakai kartu BPJS? Pernah. Pernah. Karena pernah, Najiba tahu nggak manfaat dari kartu BPJS itu apa aja? Mempermudah kita saat tiba-tiba kita kena penyakit nih mendadak nih. Jadi kita kan udah ada asuransi kesehatan. Jadi misalnya kalau kita lagi nggak ada uang kan kita udah ada nih asuransi kesehatan. Jadi itu kayak mempermudah kita aja sih. Nah, yang disebut Najiba itu sebenarnya benar, tapi kita bakal ngejelasin lebih lengkapnya di setelahnya. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Dia Fauzia. Nah, jadi dari beberapa orang yang dari tadi udah kita tanya-tanyain, masih banyak banget dari mereka yang belum tahu apa sih manfaat dari BPJS. Padahal per bulan Mei 2024 ada sekitar 97,27% masyarakat Indonesia yang mempunyai BPJS dan juga disusun dalam peraturan pemerintah nomor 25 tahun 2013 yaitu tata cara hubungan antar lembaga pada penyelenggaraan jaminan sosial. Selanjutnya itu ada manfaat dari Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial atau yang sama-sama kita sebut BPJS. Yang pertama itu ada akses kesehatan yang lebih luas. Dengan adanya BPJS, masyarakat dapat mengakses berbagai layanan kesehatan, mulai dari pemeriksaan rutin, pengobatan, rawat inap, hingga tindakan yang lebih serius. Yang kedua itu ada biaya kesehatan yang lebih terjangkau. Iuran BPJS relatif terjangkau dan disesuaikan dengan kemampuan ekonomi peserta. Ini berarti masyarakat itu nggak perlu khawatir lagi tentang iuran kesehatan yang semakin maju, semakin mahal. Yang selanjutnya itu ada perlindungan finansial. BPJS memberikan perlindungan finansial bagi peserta dan keluarganya. Dengan adanya BPJS, peserta itu nggak perlu lagi menjual aset-aset atau meminjam uang. Selanjutnya ada kesehatan ibu dan anak. Program ini memberikan perhatian khusus pada kesehatan ibu hamil, ibu menyusui, dan bayi, persalinan, imunisasi, dan pemeriksaan kehamilan dapat diakses melalui BPJS. Yang terakhir ada kesehatan jiwa. BPJS juga mencakup layanan kesehatan jiwa yang sangat penting kita perhatikan karena semakin majunya zaman, semakin banyak anak-anak ataupun orang tua yang memiliki kesehatan jiwa yang tidak stabil. Hai semuanya, perkenalkan nama aku Syakira Nuranisa. Di sini aku mau menceritakan tentang pengalamanku memakai BPJS. Jadi waktu itu aku pernah keracunan makanan gara-gara aku makan sayur bayam yang didiemin selama 1 hari. Pagi-pagi sebelum aku berangkat ke sekolah, mamaku masak sayur bayam untuk aku bakal ke sekolah. Di situ sayur bayamnya masih enak dan masih segar. Lalu pas malamnya perut aku lapar banget dan di situ cuma ada sayur bayam yang aku kira mamaku baru masak untuk makan malamnya. Lalu pas aku rasain sayur bayamnya itu ternyata asam. Tapi karena aku lapar banget, di situ aku jadi langsung makan aja karena aku benar-benar lapar banget di situ. Lalu pas aku tidur, aku kebangun tengah malam karena perut aku sangat sakit. Lalu aku bangunin mamaku dan aku bilang perut aku sakit banget. Lalu kata mamaku, emang kamu habis makan apa?
Lalu aku jawab, aku habis makan sayur bayam. Terus kata mamaku, itu sayur bayam yang sudah dimasak dari pagi. Lalu pas paginya aku cek ke dokter. Ternyata kata dokter, aku keracunan makanan. Ternyata makanan itu adalah sayur bayam yang aku makan dari kemarin pagi. Lalu pas aku mau nebus obat, ternyata bisa di cover seluruhnya oleh BPJS. Di situ aku merasa terbantu banget oleh BPJS dan merasa tidak sia-sia dengan apa yang aku lakukan selama ini.